Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Tetap semangat. Tetap semangat luar biasa ya. Hadis berapa? Karena tetap semangat, kita semangat juga. Ayo. Hadis berapa? Ayo. Halaman. Hadis ke 82. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis yang ke-82. Ada apakah di hadis 82? Ayo kita lihat. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, Abi Qatadah berkata, Qala Abi Qatadah berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, La yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu. La yamassanna, jangan sekali-kali menyentuh La yamassanna, jangan sekali-kali menyentuh ahadukum, salah satu di antara kalian, salah satu dari kalian, dzakarahu, alat kelaminnya, zakarnya, wa huwa yabulu, sedangkan ia dalam keadaan kencing. Wa huwa yabulu, sedangkan dia dalam keadaan kencing. Hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak kepada kita dengan melarang mereka kita semua memegang kemaluan
dengan tangan kanan ketika membersihkan kotoran. Ketika kita jangan menyentuh sesuatu kalau kita sedang menyentuh dengan tangan kanan ketika kita dalam keadaan kencing. Lanjut sebentar. Wala yatamassah, dan jangan mengusap atau bersuci atau beristinja boleh, mengusap boleh, bersuci boleh, bersuci dari hadas boleh. Jadi salah satu dari kalian ini jangan beristinja wala yatamassah. Apa isinya la yatamassa ini? Ay la yastanji, jangan beristinja. Minal khala'i, dari tempat buang hajat. Ay la yastanji, beristinja. Nomor 1 ya, di bawah notnya. Notnya nomor 1, ay la yastanji, yakni beristinja. Minal khala'i, dari tempat buang hajat. Biyaminihi, dengan tangan kanannya. Akhlak di dalam Islam itu sangat luar biasa. Khususnya tangan kanan ini tangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini mulia, janganlah bersentuhan dengan hal-hal yang najis. Sentuhannya dengan hal-hal yang mulia saja. Perihal makanan, minuman, roti, jajan yang kalian makan tadi, itu saja pakai tangan kanan. Kalau tangan kiri, nah ini baru khusus beristinja, khusus bersih-bersih, sama-sama tugas profesional jadi manusia. Yang kanan untuk makan, yang kiri untuk apa? Yang kiri bersih-bersih, beristinja, garuk temannya di belakang. Kalau mau tidur biar enak, saling garuk-garuk. Habis itu garuk saling bantu-membantu. Artinya begini, itu hanya bercanda. Artinya begini, tangan kanan ini dimulia. Sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tangan yang dimuliakan ini jangan sampai menyentuh barang-barang yang najis. Di antara kalian ketika kalian ini sedang kencing, sedang istinja, buang hajat, jangan sekali-kali beristinja atau menyentuh dengan tangan kanan. Wala yatanafas, dan jangan bernafas. Mati Ustaz kalau enggak bernafas. Wala yatanafas, dan jangan bernafas fil ina'i, di tempat bejana, di wadah. Kitab kalian sama kitab saya sama enggak ya isinya ya? Sama. Catatannya juga sama. Enggak, soalnya saya lihat warnanya beda. Ada yang warna hijau. Tukeran ya sama yang warna hijau. Saya sukanya warna hijau. Dapatnya warna oranye. La yatanafas, dan jangan bernafas. Apa yang dimaksud bernafas ini? Ayyakhruju, mengeluarkan. Nafasahu, nafasnya fil ina'i, di bejana atau wadah. Gara-gara kalian bernafas di bejana, orang-orang lain itu jadi jijik meminum. Enggan minum kecuali besti. Besti saling minum, udah gak perhitungan kalau besti. Tapi ada teman-teman itu ada yang kurang nyaman ketika cuma mau negur saja nggak nyaman mungkin ya. Ketika ngelihat minum langsung begini, angkat, jangan sampai nyentuh mulut. Kalau di pesantren itu kan satu air itu kan bareng-bareng.
Ahlak santri itu biasanya berusaha bibir ini nggak nyentuh kepada lubang airnya itu. Begini. Jadi nggak langsung bersentuhan, airnya aja keluar. Sehingga orang lain itu tidak merasa jijik. Apalagi sampai nafasnya dimasukin. Tapi setelah diteliti, memang betul kuman itu memang dari mulut. Cepat berpindahnya kuman itu dari mulut. Jangan sampai habis ini mau kuman dari mulut, ntar nggak mau makan bareng sama dia, ntar kumannya pindah-pindah. Jangan. Maksud saya, ini adalah etika yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau lagi pipis jangan pakai tangan kanan, kalau lagi beristinja jangan pakai tangan kanan. Kalau ada wadah jangan nafasnya masuk ke dalam wadah. Artinya yaitu harus sopan. Sehingga di dalam fikul hadis itu dikatakan etika membersihkan diri setelah membuang air. Ini adalah etika. Ketika kita sudah buang air, gimana sih memperlakukan tangan dua kita ini? Terus etika ketika minum. Etika sopan santun ketika minum. Jangan sampai minum sampai nafas apalagi enggak enak. Pakai gayung. Kalau bisa jangan bernafas ketika minum. Jangan lama-lama biar enggak pingsan. Lama enggak bernapas. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Ada etika di dalam minum itu. Ketika sedang minum, seseorang itu dianjurkan bernafas sebanyak 3 kali sebelum dia minum. Sebelum megang bejana itu dianjurkan bernafas 3 kali. Ya kalau banyak lebih 3 kali ya, takut bengek. Dianjurkan memang nafas 3 kali biar nggak sampai bernafas di bejana. Jadi di luar bejana itu nafas 3 kali. Jika minum air dengan nafas sekali teguk, ada kemungkinan dia akan diserang penyakit hati. Jadi habis minum nafas, minumnya dengan sekali nafas sekali teguk. Itu ada potensi penyakit hati. Al-kabadu minal abbi. Penyakit hati disebabkan terlampau kerap meneguk minum sekali teguk. Jadi kalau bisa minum, taruh lagi. Minum, taruh lagi. Minum, taruh lagi. Jadi minum, nafas dulu. Minum, taruh lagi. Nah, ini ada potensi sakit hati. 500 apa itu kalau 100.500 ya. Kalau yang air besar isinya 1.500 mm. Ya. 300. Anggaplah yang 300. Diminum sekali. Gok. Ini ada potensi penyakit hati. Sebagaimana dijelaskan al-kabadu minal abbi dalam hadis, al-kabadu minal abbi. Penyakit itu disebabkan terlampau kerap meneguk minum sekali teguk. Jadi kalau minum santai, pelan hidup itu. Wa an Salmanah dan Salman dan dari Salman. Siapa Salman ini? Abu Abdullah ialah Abu Abdullah
Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi. Maula Rasulullah, bekas budak Rasulullah. Minum sekali teguk itu juga nggak sopan ya. Maksudnya sampai menghabiskan gog. Rebutan lagi, rebutan kan satu sama lain. Saya mau minum. Yang lain cuma ada satu gelas besar bagi bareng-bareng, nggak ada air lagi. Penyakit hatinya ini bisa potensi itu hatinya keras, nggak mikirin orang lain. Siapa Salman ini? Wa Abu Abdullah. Beliau ini Abu Abdullah. Beliau ini adalah Abu Abdullah. Nama aslinya Salman Al-Farisi. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak bekas budak Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Salmanu minna ahlul baiti. Salman termasuk dari kami. Salmanu minna, Salman termasuk dari kami. Minna ahlul bait, yaitu ahlul bait. Wakana, dan beliau Salman minal muammarin, termasuk yang panjang umur. Salman ini termasuk yang panjang umur. Kenapa? Ini kan karena mata bil Madinah. Beliau ini wafat di Madinah sanata khamsin wa salasina hijriyatan, atau minal hijrati, wafat di tahun 35 Hijriyah. Radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, siapa? Salman berkata. Qala, Salman berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah melarang kami. Laqad nahana, sungguh telah melarang kami. Annastakbilal kiblata bighaitin aw baghlin, annastakbilah, untuk kami menghadap, annastakbilah, untuk kami menghadap, al kiblata, ke kiblat. Bighaitin aw baulin, ketika buang air besar atau air kecil.
Au an nastanjia, atau membersihkan dari najis. Au an nastanjia, atau kita membersihkan najis bil yamini, dengan tangan kanan. Kami membersihkan najis bil yamini, dengan tangan kanan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap kepada kiblat ketika kita buang air besar atau air kecil. Kiblat kita di mana? Mana? Sana. Dilarang kita menghadap ke sana. Pipis, kencing juga dilarang. Juga kami ini dilarang juga beristinja, membersihkan najis dengan tangan kanan, ya seperti kita bahas tadi. Artinya yang terhormat seperti ini dilarang. Yang mulia-mulia ini dilarang ketika kita buang air besar yang bersentuhan dengan najis-najis. Au anastanjia, atau kami membersihkan hadas. Au anastanjia, atau kami membersihkan hadas, najis. Bi'aqalla, paling sedikit, min salasati ahjarin, dari 3 stone. Apa stone? Batu. Dari 3 batu. Bi'aqalla, paling sedikit, min salasati ahjarin, dari 3 batu. Rasulullah juga melarang kami menggunakan paling sedikitnya kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu Rasulullah melarang. Au anastanjia birojiin, atau beristinja dengan kotoran hewan. Apa nomor 4 nih? Ar-rausu, kotoran binatang. Ar-rausu, kotoran binatang. Ar-rausu nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4, ar-rausu, kotoran binatang. Kalau di kampung itu ada yang besar-besar. Taeknya sapi itu besar-besar, kering lagi. Jadi nggak bisa, dilarang oleh Rasulullah menggunakan 3 batu. Jadi begini ya, yang paling sempurna itu memang menggunakan 3 batu dulu, kemudian kita menggunakan air. Tapi kalau tidak ada air, cukup dengan 3 batu. Kalau 3 batu itu tidak cukup, tambahin lagi sekiranya tetap ganjil. Yang penting tidak kurang dari 3. Kalau sekarang di mall-mall sudah nggak ada batu, adanya apa di mall-mall? Ya, tisu. Tahunya saya di Korea itu pakai tisu. Di filmnya maksudnya, bukan maksudnya Korea. Di filmnya mereka ketika di syuting kamar mandinya ada tisunya. Di film-film Amerika juga kadang nggak ada airnya. Kalau di bandara, saya tahu kalau di bandara itu kadang ada bandara yang memang tidak menyediakan air, hanya tisu. Tapi kalau negara-negara Islam, insya Allah pakai ada masih airnya. Kita yang memang biasa mengistinjaknya dengan air kurang nyaman memang. Dengan tisu itu kurang nyaman. Au admin, atau tulang. Au admin, atau tulang. Dilarang juga kita
beristinja dengan tulang. Habis makan ayam, habis makan kaki sapi ditaruh tulang ayam, tulang sapinya, ditanya buat apa? Nanti buat istinja. Yang memang bagus itu kalian kalau mau istinja, kalau mau buang hajat, ambil batu 3, bawa ke kamar mandi. Sebelum kalian bersihkan nya, pakai batu dulu 3. Setelah pakai batu, baru kemudian pakai air. Pernah nyoba pakai batu, pernah? Nggak pernah? Nah, punya ilmu ya dia amalkan, sampai di rumah cari batu, kayak apa sih rasanya pakai batu. Kemudian pakai air, batu. Terus warawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Meriwayatkan terhadap hadis Muslimun, Al-Imam Muslim. Walisab'ati, dan menurut riwayat 7 imam. Siapa saja 7 imam ini? Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah. Ibnu Majah ini kalau disyarah di belakang ini. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah ini biasanya kalau disyarahnya. Menurut riwayat 7 imam ahli hadis ini, an Abi Ayyubah, dari Abi Ayyub. Siapa anak Abi Ayyub ini? Abi Ayyub huwa Abi Ayyub al-imamu, seorang imam ar-rabbani, yang rabbani, rajin di dalam ibadah dia. Ada julukannya rabbani beliau. Ini gelar beliau adalah Al-Imam Ar-Rabbani. Abu Abdurrahman, beliau juga punya kunyah Abu Abdurrahman. Nama aslinya adalah Abdullahi ibnu Ummi, Ibnu Ummi Abdul Khudaliyu, Al-Khudaliyu. Ini ya, nomor berapa ya? Oh, kok ke bawah ya? Kalian nggak ngasih tahu, kok diloncat? Beliau ini adalah Khalidun, beliau adalah Khalid Ibnu Zaidin, putranya Zaid. Al-Ansari, golongan Ansor. Syahida Badron, ikut Syahida Badron, ikut perang Badar. Wa Gaza, dan ikut perang Birrumi, di negara Romawi, dengan Romawi. Birrumi dengan Romawi. Beliau ini ikut perang Badar dan juga ikut perang Romawi. Watufiya, dan beliau wafat sanata khamsina hijriyatan, 50 hijriyah.
Apa hadis yang disampaikan beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Jamnya kok cepetan lagi? Apa memang setelah dibenerin rusak lagi ya? Wala tastaqbilul kiblata, dan janganlah menghadap kiblat. Wala tastaqbilul kiblata, dan janganlah kalian menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat. Wala tastadbiruha, dan janganlah membelakangi kiblat bighaitin, ketika buang air besar, au baghlin, atau buang air kecil, au baghlin, atau ketika buang air kecil. Walakin syarriku agharri walakin, akan tetapi syarriku menghadap ke timur. Walakin, akan tetapi menghadap ke timur. Agharribu, atau menghadap ke barat. Kenapa? Ini kalau timur dan barat ini khusus orang yang tinggal di Madinah. Karena kebetulan kiblat mereka itu bukan di arah barat dan arah timur. Kalau kita jangan menghadap ke arah barat dan ke arah timur. Kalau mereka jangan menghadap ke arah selatan dan ke arah utara. Kenapa? Ketika mereka menghadapnya ke arah selatan dan ke arah utara, mereka akan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi di dalam fikih itu, terutama di dalam kitab Kasyifus Syajah itu ada tata caranya. Kalau yang tidak boleh, yang boleh juga menghadap ke arah barat, memang harus ada batasan. Biasanya kan ada dinding. Kalau kita nya kan bukan di sohro, bukan di lapangan. Kita nya kan di kamar mandi yang sudah ada. Kalau di lapangan luas kemudian tidak ada penghalang, itu kita tidak boleh. Ketika biasanya di kampung tuh, di kampung kan biasanya masih ada tanah kosong. Ikut mudik nggak kalau pulang kampung? Ikut mudik. Mudiknya kemana? Ada yang ke Jawa Timur? Atau kalian mudiknya ke Australia atau mudiknya kemana? Orangnya rata-rata Jawa. Wonogiri? Orang Wonogiri. Orang Madiun? Ibu apa bapak yang orang Madiun? Ibu. Yang Wonogiri pasti bapaknya. Iya. Orang Jogja? Enggak ada anak-anak sultan atau ponakannya sultan, gubernur. Kayaknya enggak ada orang Madura sini. Enggak ada. Wonogiri itu kan masih tuh ada space kosong, tanah masih banyak. Kalau di situ jangan menghadap ke barat atau menghadap ke Kenapa? Karena kiblat kita di arah barat.
Kalau kita ngarah ke arah barat dia ngadep. Kalau kita ngadep ke arah timur berarti membelakangi. Sedangkan ya udah selesai. Udah selesai katanya dah. Kalian sudah ngantuk kayaknya juga. Allahumma fiqil aqwa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.